Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Fa innal ahsanal hadis kitabullah wa khairul hadi hadi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar wa bisanadil muttasil ilal imami muallifi rahimakumullah wa adan naf'a wa bi ulubid darini amin. Al haditsur rabi wa tsalasun, hadis yang ke-34. An Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi fa illam yastati fa bi lisanihi fa illam yastati fa bi qalbihi wa zalika ad'aful iman. Rawahul Muslim. Hadis yang ke-34 dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala qala berkata Abi Sa'id Al-Khudri, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu berkata, bersabda, man ra'a minkum munkaran falyughayyir biyadihi. Siapa yang melihat di antara kamu kemunkaran, maka rubahlah dengan tanganmu. Fa in lam yastati fa bilisanihi. Apabila tidak bisa, maka rubahlah dengan lidahnya, dengan lisannya. Fa in lam yastati fa biqalbihi. Apabila tidak mampu, maka rubahlah dengan hatinya. Maka dia rubah dengan hati. Wa dzalika ad'aful iman. Yang demikian itu adalah selemah-lemahnya iman. Rawahul Muslim. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadirin jamaah sekalian, kemunkaran ya di mana terjadi di mana-mana ya, kemunkaran ya, kita diperintahkan untuk mencegahnya ya, kita diperintahkan untuk amar ma'ruf dan nahi munkar ya, amar ma'ruf nahi munkar ya. Maka kita ini jadilah daripada ya hamba Allah yang sebaik-baik umat, bisa ya, memerintahkan ya amar ma'ruf dan nahi munkar. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar ya, memerintahkan kebaikan dan mencegah daripada kemunkaran. Kebaikan dan kemunkaran itu sudah ya ada sejak adanya manusia. Sudah ada manusia ya, kebaikan dan kemunkaran itu sudah ada ya, bukan kemunkaran ya, dikatakan innal haqqa wal batil muqtarinani ala wajhil wasitati munzu wujudil bashar. Innal haqqa wal batil ya, sungguhnya hak dan batil itu ya sudah ada sejak adanya manusia ya, gitu ya. Maka itu ya di mana kita ya diperintahkan untuk mencegah daripada kemunkaran ya. Idza ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi ya, fa illam yastati fa bilisanihi fa illam yastati fa biqalbi wa zalika adaful iman ya. Jadi kita diperintahkan untuk mencegah daripada kemunkaran ya, di mana Rasulullah SAW bersabda, kharaja Muslim an hadisin Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala wa ma min nabiyyin ba'asallahu min ummati qabli illa kanat lahu min ummatihi hawariyuna wa ashabu ya'khuzuna bi sunnatihi wa yaqtaduna bi amrihi summa innaha tahlubu min ba'dihim khulufan yaquluna ma la yaf'alun wa yaf'aluna ma la tu'marun man jahadahum bi yadihi fa huwa mu'minun wa man jahadahum bi lisanihi fa huwa mu'minun wa man jahadahum bi qalbihi fa huwa mu'minun wa laysa wara'a zalika minal imani habbatun khaldan ya. Di mana ya
Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim ya, dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala dari Nabi Muhammad SAW bersabda bahwasanya ya Nabi Muhammad diutus ya, dan dari sejak sebelumnya itu ya ini sudah ada ya daripada golongan-golongan ya Nabi Muhammad ya, dan para nabi-nabi sebelumnya itu ya ada hawariyun wa ashabih, ada hawari ya sahabat-sahabatnya ya, para sahabat-sahabatnya itu ada ya. Dan ya di mana ya sebelum diutus juga Nabi Muhammad SAW itu ya ada para hawarian dan pendukung dan sahabat ya, mereka melaksanakan sunnah, meladeni perintah-perintahnya ya, dan juga saat itu kemudian datang ya pengganti yang mengatakan apa yang mereka tidak kerjakan dan mereka apa yang tidak diperintahkan. Artinya orang-orang yang melakukan perbuatan-perbuatan kemunkaran ya. Barang siapa yang berjihad dengan tangannya bahwa mukminun, dia itu orang yang beriman. Ya, siapa yang berjuang, berjihad ya mencegah daripada kemunkaran-kemunkaran ya bahwa mukminun, maka dia itu orang yang beriman. Dan siapa yang berjuang, berjihad dengan lisannya, juga dia orang yang beriman. Ya. Dan siapa yang berjihad dengan hatinya, ya maka dia juga orang beriman. Dan setelah itu tidak ada keimanan sebesar biji sawi pun. Ya kalau tidak ada di hatinya rasa ya atau untuk berjuang atau tidak senang dengan ya kemunkaran-kemunkaran itu, maka tidak ada keimanan di hatinya. Kalau ada kemunkaran di hatinya, ya enggak ada ya, artinya dia acuh aja. Ada kemunkaran diam aja, artinya enggak ya senang ya, bahkan dia mendukungnya. Itu adalah di mana dia tidak bunyi ya di hatinya keimanan ya. Dan kita sebagai orang-orang mukmin ya, di mana kemunkaran itu adalah selalu ada, maka tidak diperintahkan untuk selalu berjuang. Laqad ajmatil ummatu ala wujubi inkaril munkar wa yajibu 'alal muslim ayyan kural munkara hasabat taqatihi wa yu'ayyiruhu hasaba qudratihi ala taghyirihi bil fi'li walau kaum bil fi'li awil qawli biadihi aw bilisani aw biqalbihi ya. Di mana umat ya daripada manusia ya berkumpul atau juga sudah semua ya berjamaat ya ajmaat ya setuju semuanya bahwasanya ya setiap orang itu, setiap umat itu wajib ya menahan kemunkaran ya. Daripada kemunkaran harus ditegah ya. Jadi yajibu ala muslim, wajib setiap orang muslim untuk mencegah daripada kemunkaran ya. Kalau ada kemunkaran maka wajib dicegahnya itu ya. Jadi kita dikatakan man ra'a minkum munkaran falyughayyir biyadihi. Siapa yang melihat kemunkaran maka wajib dia mencegahnya, wajib merubahnya biyadihi dengan tangannya. Ya, bagi lam yastati fabilisanihi. Kalau enggak bisa, enggak mampu, maka dengan lidahnya. Bagi lam yastati fabiqalbihi. Kalau enggak mampu dengan lidahnya, maka dia adalah ya dengan hatinya. Wazalika adaful iman. Yang itu adalah selemah-lemahnya iman. Ya, jadi yang pertama adalah mencegah dengan yadi, dengan tangan ya, suatu simbol di situ daripada kekuatan. Ya, kalau kita ada kemunkaran, ya maka cegahlah yang pertama dengan biyadi, dengan kekuatan. Kalau kita kuat, kita mampu, ya, cegah dengan kemampuan kita, dengan kekuatan kita. Ya. Dan biyadi ini juga bisa ya diartikan dengan kekuasaan, dengan jabatan, ya, dengan posisi, ya. Nah itu kalau seorang punya kekuasaan, ya,
maka dia bisa merubahnya kemunkaran itu dengan kekuasaannya, ya, atau jabatannya. Dia bisa merubahnya dengan jabatannya, ya, ke posisinya di mana dia berada, maka dia itu bisa merubah. Jadi yang pertama merubah, ya, mencegah kemunkaran itu dengan tangan. Tangan satu simbol daripada kekuatan. Ya, kalau kekuatan, ya, kita rubah dengan kekuatan kita, ya. Juga simbol daripada kekuasaan, ya, kekuasaan, ya. Kalau ya berubah dengan kekuasaan, ya, bisa memerintahkannya, ya, bikin undang-undang, nggak boleh jual hammer, bisa, ya, itu dengan daripada, ya, kekuasaannya, ya. Di camat bisa merubah di bawahnya dengan kekuasaannya, itu, ya. Tapi jarang itu, ya, malah kadang-kadang ya mendukung, ya, malah dibebasin minum hammer boleh, itu, ya. Padahal, ya, daripada, ya, perbuatan-perbuatan nggak baik itu bisa dicegah, ya, biadi dengan, ya, kekuatan, dengan, ya, daripada kekuasaan itu, ya. Jadi dengan kekuasaan bisa mampu mudah, ya, dan dengan kekuatan yang ada padanya itu. Nah, jadi, ya, di mana, ya, kemungkaran ini harus dicegah, ya, harus dihilangkan, ya, harus kita cegah, harus dihilangkan, itu, ya. Yang pertama adalah dengan kemampuan kekuatan kita, ya, jika mampu, ya, jika kuat, ya, dengan kekuatannya itu cegahlah dengan kekuatan kita, dengan kemampuan kita, ya, itu, ya. Kembali melihat daripada orang, ya, berbuat munkar, dia minum. Nah, kalau kita bisa, ya, dengan kemampuan kita, nggak bisa, ya. Kalau nggak bisa, lapor polisi, lapor polisi. Ini sinilah, ya, jemaah sekalian, ya, dimana kemunkaran yang begitu banyak, ya, di negara kita ini, ya, harus dicegah dengan kekuatan kita, dengan kemampuan kita, harusnya dengan kekuasaan, ya, tapi sulit, ya, dengan kekuasaan. Maka kita harus ada persatuan, umat Islam harus bersatu supaya bisa mencegah daripada kemunkaran, ya. Ya. Jadi dengan kekuatan kita, dengan persatuan kita, ya, itu kemunkaran bisa kita cegah, gitu, ya. Jadi bersama-sama kita harus, ya, dengan tangan, dengan kekuatan, ya, kaum muslimin, dengan persatuan kita, ya, maka semua daripada kemunkaran itu bisa dicegah. Jadi fal yughayyir biyadi, man ra'a minkum man ya'al minkum, ya, munkaran fal yughayyir biyadi. Siapa yang melihat, mengetahui, ya, daripada kemunkaran, maka rubahlah dengan kekuatan kamu, ya. Nah, kita agak kuat kalau enggak bersatu, gitu, ya, kuat enggak bersatu. Maka untuk kita bisa mencegah dengan kekuatan kita kaum muslimin harus bersatu, ya. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Wa'tasimu bihablillah, bersatulah, ya, di jalan, di tali Allah, dengan agama Allah, wala tafarraqu, jangan kita berpecah belah, ya, itu, ya. Jadi dengan kekuasaan kita, ya. Jadi ini di sini, ya, dengan kekuasaan ini, ya, umpama Pak RW, dengan kekuasaan RW, ya, dia bisa mencegah, umpama di lingkungannya, ya, ada yang, ya, berbuat tidak baik, ya, dari RW mempunyai kekuasaan dia, ya, dari RT RW mempunyai kekuasaan bisa mencegah daripada
kemunkaran yang berada di lingkungannya, ya. Naik ke RT, ke kelurahan, ya, naik ke kecamatan, terus, ya. Nah, kalau tidak ada perubahan-perubahan, ya, maka di mana perlu ada persatuan di sini. Nah, jadi yang pertama adalah, ya, bal yughayyir biyadihi, ya, man ra'a minkum, ya, munkaran fal yughayyir biyadihi. Siapa yang melihat kemunkaran maka hendaklah dirubah dengan kekuasaan atau dengan jabatan atau dengan kekuatan persatuan daripada umat Islam, ya. Ini, ya. Jadi yang pertama adalah biyadihi, dengan kekuatan, ya. Yang kedua, fa'ilam yastati pabilisani. Kalau nggak bisa maka dengan lisan, ya, lisan kita, ucapan kita, ya, itu memberikan nasihat, ya. Dan ini, ya, tugas daripada ulama-ulama dan guru-guru dalam berdakwah. Ya, jadi kita, ya, dalam berdakwah, guru-guru ini yang punya tugas juga untuk, ya, menyampaikan, ya, kalau ada, ya, daripada kemunkaran maka disampaikanlah, ya. Kita berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tapi dalam berdakwah ini harus dengan pakai ilmu, ya, dengan pakai ilmu, ya. Jadi kita, ya, di mana kita semua berkewajiban, ya, untuk kita mencegah daripada kemunkaran, ya, dengan lisan kita, ya. Kalau ada kita lihat atau kiri kanan kita ada orang yang berbuat tidak baik, ya, dia berbuat kemunkaran, maka kita cegah dengan lisan kita, ya. Kalau kita nggak mampu dengan kekuatan kita, nggak berani dengan kekuatan kita dengan lisan kita, ya, kita paranin, kita nasihatin orang yang mabuk, ya, paranin, nasihatin, ya, dengan baik, ya, dengan baik, ya. Jadi kalau ada kemunkaran, ada orang ngadu ayam, wah, di kampung kita, di sebelah kita, itu, ya, dengan lisan kita, ya, dengan lisan kita sampaikan dengan baik, ya, dengan baik, ya, gitu. Ya, inilah, ya, di mana kemunkaran yang ada di mana-mana, ya, kita harus mencegahnya. Yang kedua adalah dengan lisan kita, ya, dengan mulut kita, dengan ucapan kita, ya. Nah, di mana, ya, dengan ucapan ini dikatakan, ya, di sini bahwasanya, ya, al-inkaru bil yadi awil lisan lahu hukmani, ya, mencegah kemunkaran dengan tangan, dengan lisan itu ada dua hukumnya, ada dua hukum. Yang pertama fardu kifayah, ya, kalau ada kemunkaran, ya, dengan lisan atau dengan tangan, itu yang pertama fardu kifayah, yaitu iza ra'al munkara aw 'alamu aktsaru min wahidin minal muslimin wajaba inkarahu wa taghirahu ala majmu'ihim fa iza qama bihi ba'dhum wala wahidan kafa wasata talibu anil baqin, ya. Di mana, ya, kalau, ya, daripada kita mencegah dengan lisan, dengan, ya, tangan, itu yang pertama adalah dengan fardu kifayah. Fardu kifayah adalah, ya, di mana kalau bersama-sama melihat kemunkaran, ya, bersama-sama melihat kemunkaran, bahwa di kampung kita ada yang ngadu ayam, itu kita rame-rame, tapi pada nggak berani, yang berani cuma satu orang, maka kalau satu orang itu sudah, ya, menasehati, yang lain gugur. Itu namanya fardu kifayah, ya. Dia takut yang lain, yang berani cuma seorang nih, ya, atau dua orang, ya, dia penasehatin, dia paranin, dinasehatin, ya, itu, ya, maka itu fardu kifayah, yang lain nggak berani. Umpama yang satu berani, ya, langsung diobrak-abrik gitu, sendirian, ya, sendirian obrak-abrik itu, yang lain nggak berani,
ya, yang lain juga nggak berdosa. Itu namanya fardu kifayah ya. Padahal banyak yang tahu ya di pasar tempat ngadu ayam buat main gitu ya. Banyak yang tahu ya. Tapi yang nggak ada yang berani. Ya, ada satu orang yang berani datang barangnya obrak-abrik ya. Itu namanya fardu kifayah ya. Ya, itu ya paling baik. Nah, kemudian bisa juga menjadi fardu ain. Idza ra'al munkara wa 'allama wahidan wa huwa qadirun ala inkarihi aw taghyirihi faqad ta'yinu ala zalika wa kadzalika ra'a wa al-mau jama'ah wa kana la yumkinu inkarihi illa wahidun minhum. Ya, kalau ada ya suatu kemunkaran dilihat atau diketahui oleh seseorang, dia berani maju sendiri, berani berakabrik sendiri, berani nasihatin sendiri, itu dia adalah fardu ain ya, termasuk fardu ain dia sendiri harus wajib ya, dia sendiri itu menjadi wajib ya untuk ya mencegah daripada kemunkaran yang ada di situ ya. Dia berani sendirian maju aja dia, itu jadi fardu ain namanya ya. Kalau dia enggak maju padahal dia mampu, maka dia itu berdosa ya, maka itu dia berdosa ya. Nah, jadi hendaklah itu semua dilakukan dengan sebaik-baiknya ya. Jadi yang pertama adalah di mana mencegah kemunkaran biyadi dengan kekuasaan, dengan kekuatan. Yang kedua fa'ilam yastati fabilisani ya. Yang kedua adalah kalau kita nggak mampu dengan kekuatan kemampuan kita, maka bilisani dengan lisan, dengan lidah. Fa'ilam yastati fabiqalbi, kalau nggak bisa dengan hati kita ya, dengan hati kita. Wazalika ada akmal iman, itu adalah selemah-lemahnya iman ya. Ada ya kemunkaran ya di kampung kita mau maju gak berani ya, mau ngomong kagak berani juga, takut juga. Babi kolbi, dengan hati kita nggak suka ya, nggak senang dengan adanya kemunkaran di situ ya. Nah, itulah adatul iman, itu selemah-lemahnya iman ya, lemah-lemahnya iman ya, itu. Jadi kita takut juga nih, mati aja dah nggak demen itu ya. Jangan udah nasihatin gak berani, kekuatan gak berani, sama hati enggak juga, malah nemenin. Malah nemenin. Nah, itu orang yang gak punya iman namanya ya, namanya dia gak punya iman gitu ya. Dengan nemenin, ada orang ngadu ayam ya, berani kagak deketin ya, nemenin. Ada orang mabuk, anak muda mabuk ya, ngomelin gak berani, gak berani. Niatnya sih mau deketin, mau baik-baikin, diajak minum mau. Ya, itu ya, adalah tidak punya keimanan ya, iman itu ya. Nah, orang ya di mana ya yang acuh saja tidak peduli ada kemunkaran itu ya, mempunyai, padahal dia mampu ya untuk merubahnya, mencegah kemunkaran itu ya, dia mampu ya, memberi kekuatan dia mampu, atau paling enggak dia enggak punya kekuatan, dia punya lisan, atau enggak punya lisan dia punya hati ya, padahal dia mampu untuk mencegahnya ya, tapi dia tidak mau mencegahnya, maka akan mendapatkan nanti laknat ya, azab dari Allah Subhanahu wa ta'ala ya, dapat azab dari Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Di mana ya Allah Subhanahu wa ta'ala melaknat kepada Bani Israel itu, di mana Bani Israel banyak orang berbuat ya kemunkaran ya, banyak yang mampu untuk mencegahnya, tapi dia enggak mencegahnya, dia biarin aja ya. Nih orang Bani Israel nih dulu ya dapat kelaknatan karena banyak orang berbuat yang daripada kemunkaran, pada diam aja padahal dia mampu. Nah, ini ya di mana Allah SWT firmankan di sini di dalam surat Al-Maidah,
lu'inal ladzina kafaru min bani Israil ala lisani Daud wa Isa min Maryam zalika bima asaw wa kanu ya'tadun kanu la yatahawna an munkarin fa'aluhu bi'sa ma kanu yaf'alun. Ini deh ya, di mana ya pada waktu itu Bani Israel banyak orang yang berbuat maksiat ya, berbuat munkaran ya, dia ya banyak yang mampu untuk mencegahnya, pada diam aja tidak mencegahnya, maka dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Juga hadis dari akhraja Abu Dawud an Abi Bakar radhiyallahu anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Hadis dari Abu Bakar radhiyallahu dari Nabi Muhammad SAW qala, berkata Rasulullah SAW, ma min qaumin ya'malu fihi bil ma'asi summa yaqdiruna ala yughayyiru summa la yughayyiru illa yusiku ay amahumullah minhu biiqabin. Ya, di mana ya hadis Rasul bersabda bahwasanya tidaklah dari satu kaum melakukan suatu perbuatan maksiat ya, dan ada di situ orang-orang yang mampu untuk merubahnya ya, mampu mencegahnya, semalam yughayyiru, kemudian mereka tidak mencegahnya ya. Ada orang berbuat maksiat ya, ada orang yang mencegahnya, mampu untuk mencegahnya ya, tapi mereka enggak mencegahnya ya, dia biarin aja, deminin aja ya, maka mereka akan mendapatkan daripada azab ya, daripada Allah Subhanahu wa taala. Ya, akan diturunkan azab dari Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi ya wa ma min rajulin yakunu min qaumin ya'malu fihi bil ma'asi, tidaklah daripada seorang laki-laki daripada satu kaum melakukan suatu perbuatan maksiat, yakdiruna ala yughayyiru alaihi fala yughayyiru ya, mereka ya ada yang mampu untuk merubah ya, daripada mencegah daripada kemunkaran itu, tapi mereka tidak merubahnya, illa asabahumullahu bi'adzabin min qabli ayyamuta, kecuali Allah akan berikan azab kepada mereka itu min qabli ayyamuta, sebelum mereka mati. Sebelum mati ya udah diturunin azab. Sampai lagi deh udah mati akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Jadi kalau ada daripada kemunkaran kemudian pada diam aja, maka Allah akan turunkan azab ya, Allah akan turunkan azab gitu ya. Ya itu ya, jadi kita ya kalau ada ya perbuatan-perbuatan kemunkaran yang ada di lingkungan kita, kita harus bisa mencegahnya. Ya, kalau nggak bisa mencegahnya, ya nggak berani, ya maka kita dengan lisan, nggak lisan dengan hati, ya dengan hati, dengan lisan laporin ke RT, kan gitu, laporin ke RW. Kalau kita nggak berani sendiri, ya gitu. Nah kalau kita diam aja, ada orang ngadu ayam, orang mabok, semuanya diam aja, ya padahal pada mampu, itu tunggu azab dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah akan turunkan azab ya jika ada kemaksiatan, ada kemunkaran di mana yang mampu untuk mencegahnya itu tidak melakukan apa-apa, maka akan diturunkan azab oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kita kalau ada lingkungan kita ya yang berbuat maksiat, yang berbuat yang kemunkaran, kita harus lakukan sesuatu ya menurut kemampuan kita, ya menurut daripada kemampuan kita itu ya. Wa akhraja min hadisin adi ya bin Amir radhiyallahu ta'ala anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu innallaha la yu'azzibul 'ammah bi'amalil khassah hatta yarawul munkar baina zahran
dhahranihim wa hum qadiruna ala ayyunkiru fala yankiru fa iza fa'alu dzalika azaballahu al-'ama wal khassah. Hadis ya di mana di kharaja ya min hadis Adi bin Amir. Hadis diriwayatkan ya dari Adir ya mana sami itu Rasulullah dia mendengar aku mendengar sabda Rasulullah bersabda, innallaha yu'adzibul a'ma bi amal khas. Allah tidak akan mengazab secara umum dengan amalan yang khas hatta yaral munkara baina zahranihi, sehingga yaral munkara ya, melihat kemunkaran secara nyata. Wahum qadiruna ala yankiru fala yankiru, mereka mampu ya, mereka mampu untuk mencegah kemunkaran, fala yankiruhu, tapi dia tidak melakukannya kemunkaran itu. Ya, dia tidak melakukan kemunkaran itu. Fa iza fa'ala dzalika azaballahi ama wal khassah, maka iza fa'ala dzalika, mereka lakukan yang demikian itu ya, mereka melihat kemunkaran ya, padahal dia mampu, dia tidak melakukannya, tidak mencegahnya, maka Allah akan berikan azab, berikan siksa ya, baik secara khusus maupun secara umum ya, umum ya, walaupun di situ tidak orang melakukan, tapi Allah turun azab secara umum ya, semuanya ya, nggak melakukan kena juga ya, seperti gempa bumi kan ya, yang orang soleh pesantren ya, semuanya ya kena ya, ya padahal yang melakukan ya perbuatan maksiat, perbuatan tidak baik itu ada khusus. Jadi untuk azab adalah untuk semuanya gitu ya. Jadi al-khas umul ladzina yaqumuna bi'tikabi dzambi, yang namanya khusus itu ada orang yang khusus, itu ada orang yang melakukan perbuatan dosa ya, perbuatan dosa ya, adapun azab itu turun semuanya. Nah, itulah ya hari ini jamaah sekalian, jadi kita ya di mana di dalam menjalani hidup ini ya, di sana sini ada kemunkaran yang saat ini sudah banyak terjadi, kemunkaran, maka kita wajib untuk mencegahnya menurut kemampuan kita masing-masing ya, menurut kemampuan kita masing-masing ya, mampu dengan kekuatannya ya, mampu dengan kekuasaannya ya, lakukanlah ya dengan kemampuan masing-masingnya ya. Kalau daripada kekuatannya nggak mampu ya, maka dengan lidahnya, dengan ucapannya, dengan berdakwah, dengan memberikan nasihat ya, nah itulah ya dimana kita lakukan ya daripada pencegahan untuk perbuatan kemunkaran ya, perbuatan kemunkaran ini ya. Ya kalau nggak bisa juga ya dengan hati ya, jangan ya senang ya, jangan senang daripada perbuatan maksiat, bahkan jangan ngikut-ngikut gitu, jangan ngikut-ngikut, udah yang nggak senang ngikut-ngikut. Nah kalau orang yang ngikut-ngikut berarti dia tidak mempunyai iman ya. Jadi kemunkaran ya kalau nggak bisa dengan perbuatan, nggak bisa dengan lisan, dengan hati, nggak senang, nggak demen gitu, nggak senang kagak demen ya, itu maksudnya. Jadi kalau ada ya di situ ada kemunkaran, kita jangan nongkrong di situ. Kalau nongkrong namanya demen juga gitu ya. Ini nggak demen ya, nggak demen ada apa, kita ada dangdut paling depan adanya. Jadi kan kemunkaran ya, kemunkaran itu dia di atas panggung, dia perempuan di atas panggung ya, itu kan kemunkaran namanya ya. Di hati kita nggak demen ya, nggak demen itu ya, jangan nggak demen paling depan itu ya. Jadi itu namanya salah satu yang sering terjadi ya. Makanya hati kita ya harus kita jauhkan ya dari senang
ya kemunkaran ya. Kalau memang ada maka kita tidak ya jangan ya kita mendekatinya, kita nggak senang di perbuatan itu. Kalau kita mampu ya menasehati, kita nasihatin ya. Kalau kita berani nasihatin, kita nasihatin. Kalau enggak, kita jangan melakukan senang kepada perbuatan itu ya, jangan dekat-dekat dah ya. Itulah ya, jadi jamaah sekalian, kemunkaran ini adalah harus kita cegah ya, kita cegah dengan ya kemampuan masing-masing gitu ya. Ya sekira itu ya, mudah-mudahan ya kita selalu bisa ya membersihkan hati kita, bisa mencegah daripada kemunkaran, kita bisa melaksanakan, memerintahkan amar ma'ruf dan nahi munkar ya. Mudah-mudahan kita selalu mendapatkan kekuatan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر لك الحمد يا معبود. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم ورضي الله تعالى عن ساداتنا سابقين رسول أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا وفي نعمك مزيدا يا ربنا الحمد كما ينبغي لكريم العظيم سلطانه. اللهم ارزقنا من العقول أوفارها من الأذهان أسفارا ومن أخلاق أجابها من الأرزاق أجزلها ومن العافية أكملها ومن الدنيا خيرها ومن الآخرة نعيمها بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى وسلم والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.